Inilah 11 orang bandar narkoba yang terjaring operasi Satuan Narkoba Polres Cianjur, Jawa Barat. Dari 11 orang bandar narkoba ini, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 66,47 gram dan 40 butir pil ekstasi. Seorang pengedar narkoba di Kabupaten Jember, Jawa Timur ditangkap polisi saat menggelar pesta sabu dengan 2 orang temannya pada Jumat dini hari. Penangkapan berlangsung menegangkan karena pelaku berusaha kabur saat penangkapan. Petugas masuk melalui pintu belakang lalu menangkap basah 3 orang yang sedang pesta narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku bernama Adi diketahui merupakan pengedar sabu yang telah lama menjadi target operasi polisi. Remaja berusia 21 tahun itu terpaksa dipasung pergelangan kaki kanannya karena depresi dan dianggap membahayakan oleh pihak keluarga. Agus mengalami gangguan jiwa setelah overdosis pil koplo 3 tahun lalu. Pemerintah terus berkomitmen memberantas peredaran narkoba pada kalangan remaja di Indonesia. Semakin banyak generasi muda menggunakan narkoba, itu artinya mengancam ketahanan nasional. Keberadaan NKRI ini terancam dengan adanya narkoba. Presiden Jokowi mengingatkan semua kementerian dan lembaga pemerintahan untuk bersinergi membasmi kejahatan narkotika. Presiden melihat isu narkotika sebagai ancaman serius yang mengancam generasi muda bangsa. 15.000 generasi muda kita mati setiap tahun karena narkoba. Karena betul-betul kalau melihat barang seperti ini, kita harus sekali lagi menyatakan perang besar terhadap narkoba. Tidak hanya di kota, di kampung, di desa, tidak hanya orang dewasa, remaja, anak-anak, dan bahkan tadi saya sampaikan, yang di TK pun sudah dimasuki narkoba. Tidak hanya orang biasa, tapi juga ada aparat, ada pejabat yang seharusnya menjadi panutan juga terkena narkoba. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Saatnya kita perang melawan narkoba. Indonesia merupakan negara yang menjadikan narkoba sebagai barang yang ilegal dan tidak diperbolehkan untuk beredar di negara ini. Cuplikan tadi menayangkan orang-orang yang berkaitan dengan narkoba, dimulai dari bandarnya, pengedarnya, sampai pemakainya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh tentang narkoba, mari kita analisis arti dari kata narkoba itu sendiri. Menurut seorang ahli bernama Jacobus yang dilansir dari liputan6.com, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Klasifikasi pembagian golongan narkotika dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya yang pertama berupa ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin. Golongan kedua berupa morfin, pertidin. Golongan ketiga berupa kodein. Bentuk fisik narkoba mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Zaman semakin modern, pembuatan narkoba pun menjadi semakin canggih dan bervariasi. Sebelum tahun 1980-an, bentuk-bentuk fisik narkoba masih klasik. Hanya ada 3 bentuk narkoba yang lazim, yaitu daun atau ganja, bubuk cair berupa morfin dan heroin. Daun digunakan dengan cara yang sederhana, seperti kebiasaan merokok, yaitu dilinting dan dibakar. Sedangkan bentuk bubuk dihisap melalui hidung. Tahun 1980 sampai 2000, mulai ada penambahan kreativitas pada bentuk narkoba. Pada saat itu, bentuk tablet atau pil menjadi yang paling disukai, karena banyak yang menggunakannya. Ada yang terkenal disebut dengan pil koplo, yang bisa mengatasi rasa cemas dan insomnia. Kemudian, bentuk permen dan coklat juga mulai diproduksi dan membidik anak-anak remaja sebagai korbannya. Tahun 2000 sampai sekarang, semakin banyak model dan variasi bentuk narkoba. Bentuk narkoba yang terbaru adalah permen rasa mentol yang berupa lembaran-lembaran tipis.
Wow, variasi-variasi inilah yang semakin menyulitkan aparat berwenang untuk mendeteksi peredaran narkoba. Walaupun secara fisik narkoba kelihatan seperti bubuk, kecil dan simple, tapi harganya nggak main-main loh. Narkoba berjenis sabu dijual dengan harga sekitar 1,3 juta rupiah per gramnya. Narkoba berjenis heroin dijual dengan harga sekitar 3-17 juta rupiah per gramnya. Narkoba berjenis kokain dijual dengan harga lebih dari 10 juta rupiah 1 gramnya. Narkoba berjenis ganja dijual dengan harga 50-70 ribu rupiah per 1 lipatnya. Dan ganja inilah yang paling banyak dipasarkan kepada mahasiswa. Dan masih banyak lagi macam-macam jenis narkoba dengan harganya yang sangat Dilansir dari BNN atau Badan Narkotika Nasional, World Drug Reports, yaitu Daftar Statistik Publikasi Tahunan Badan Narkoba, mengatakan bahwa sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun mengonsumsi narkoba. Di Indonesia sendiri, dikutip oleh Kompas.com menyebutkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang dengan tingkat kematian 30 orang per harinya. Berdasarkan data menurut Badan Narkotika Nasional, penyalahan narkoba lebih banyak dilakukan oleh para pekerja. Pekerja yang menyalahgunakan narkoba mencapai 50,34%. Kemudian disusul oleh pelajar sebanyak 27,32% dan mereka yang tidak bekerja sebanyak 22,34%. Tidak bisa dipungkiri kalau para pekerja menyalahgunakan narkoba. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, stres di tempat kerja, butuh refreshing, kurangnya iman, ditawari teman karena pergaulan, dan rasa cemas serta kesepian. Maklumlah, namanya juga pekerja kantoran, pasti dari pagi sampai malam mereka hanya kerja kan. Hal inilah yang membuat stres dan menyalahgunakan narkoba sebagai pelariannya. Belum lagi jika ada teman yang satu nasib, yang stres juga dengan pekerjaannya, dan menawari narkoba kepada teman-temannya supaya bisa lebih tenang, lebih fresh, lebih semangat. Tapi yang tidak maklum adalah ketika para pelajar menggunakan narkoba, bahkan persentase pelajar dengan mereka yang tidak bekerja lebih tinggi pelajar. Kepala Badan Narkotika Nasional, Jenderal Polisi Heru Winarko, menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24-28% remaja yang menggunakan narkotika. Survei dari Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Menurut BNN, konsumsi narkoba di kalangan pelajar ini merupakan persoalan yang serius. Untuk menciptakan kondisi para pelajar yang terbebas sempurna dari narkoba, bukanlah perkara yang gampang. Sekarang, pertanyaannya adalah, kok bisa ya orang-orang menyalahgunakan narkoba? Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di samping sisi, orang-orang menggunakan narkoba karena mereka ingin mengubah sesuatu dalam hidup mereka. Seperti beberapa alasan mengapa orang-orang muda menggunakan narkoba. Untuk dapat diterima di lingkungannya. Tidak bisa dipungkiri kalau lingkungan menjadi salah satu faktor yang menjadi sarang untuk para narkoba. Faktor lingkungan sangat berperan penting bagi individu karena lingkungan memberikan pengaruh yang besar kepada masing-masing individu. Apalagi jika kita bergaul di lingkungan yang kasar dan ada teman sebagai pemakai narkoba. Saat kita ditawarin narkoba dan kita bilang tidak, pasti ada teman yang tidak menerima kita, yang akan mengucilkan kita, yang akan mengejek-ngejek kita. Lebih baik kita bilang tidak demi masa depan kita sendiri. Tidak peduli dengan siapa yang akan berteman dengan kita, siapa yang akan memusuhi kita, siapa yang akan mengolok-olok kita. Alasan yang kedua adalah sebagai pelarian. Pelarian dari masalah ekonomi, pelarian dari urusan rumah tangga, pelarian dari hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tempat kerja, ataupun stres, dan masih banyak lagi. Mereka kira narkoba adalah jalan keluarnya. Namun akhirnya, narkoba menjadi jalan masalahnya. Tapi kalau dipikir-pikir, kira-kira narkoba ada gak sih manfaat logisnya? Ada gak sih manfaat yang betul-betul bermanfaat bagi tubuh gitu? Jadi, menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa yang biasa dipakai untuk membius. Misalnya pada kokain untuk pasien saat hendak dioperasi atau sebagai obat-obatan untuk penyakit tertentu. Contoh lainnya adalah ekstasi yang digunakan untuk mengurangi kecemasan. Heroin yang digunakan untuk pasien yang sakit kronis, contohnya kanker. Lalu ganja sebagai obat kanker, AIDS, epilepsi. Dengan catatan, semua narkoba tadi digunakan dalam pengawasan dokter dan juga dalam dosis yang sudah ditentukan oleh dokter. Sebetulnya, tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba sudah tergolong baik. Hanya saja, tingkat pencegahan terhadap narkoba yang tergolong rendah. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari narkoba dari kalangan dewasa sampai remaja?
Berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama, jangan pernah mencobanya walaupun hanya untuk iseng ataupun untuk alasan-alasan lain. Jangan pernah kamu sekali-sekali mencoba narkoba. Walaupun itu ajakan dari teman, ajakan dari keluarga, ataupun ajakan dari dirimu sendiri, jangan pernah mencobanya. Mengapa? Karena sekali kamu coba, kamu tahu rasanya. Jika enak rasanya, kamu akan mencari narkoba itu lagi. Jika kamu cari narkoba itu lagi, kamu akan kecanduan. Setelah kecanduan, hidupmu hancur dan kamu menjadi beban keluarga, beban bagi semua orang dan negara. Kamu nggak mau seperti itu kan? Jangan coba narkoba. Yang kedua adalah dengan memperkuat iman. Memperkuat iman merupakan cara lain untuk menghindari kita dari bahaya narkoba. Perkuat imanmu, perkuat spiritualitas dirimu. Dengan begitu, imanmu pasti akan mempertebal dan kamu secara tidak langsung akan menghindari hal-hal buruk lainnya. Dan yang ketiga, berani katakan tidak. Biasanya teman-teman menjebak kita dan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah seorang pengecut, kita adalah seorang penakut jika tidak menggunakan narkoba. Disinilah iman kita dipertanyakan, mau atau tidak ya mencoba narkoba. Yang harus kamu lakukan adalah selektif dalam memilih pergaulan. Cobalah kamu mencari teman yang gentleman. Cobalah kamu mencari teman yang memberikan kesan positif untuk kehidupanmu. Lalu, jika suatu saat kamu ditawari narkoba, kamu harus mengatakan tidak. Ditawari rokok, katakan tidak. Berbuat jahat, katakan tidak. Memang sih, awalnya pasti kita dikira pengecut lah, kita dikira penakut lah, kita dikira nggak asik lah. Tapi ketika mereka hancur hidupnya, ketika mereka terpuruk hidupnya, mereka baru sadar, oh iya bener juga ya kata dia, harusnya sih gue nggak menggunakan narkoba. Nah, jika kita sudah berani berkata tidak kepada seseorang dengan tegas, pasti mereka tidak akan berani untuk mengajak kepada kita hal-hal yang tidak benar lagi. Karena mereka tahu, pasti kita akan menolaknya. Ingat ya, sebelum berbuat sesuatu, pikirkan dulu 10 langkah ke depan. Pikirkan dulu adikmu, pikirkan dulu keluargamu, pikirkan dulu nama baikmu. Karena jika kamu salah satu langkah saja, kamu akan menyesal. Dan penyesalanmu itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Dan kesalahan langkahmu itu pasti akan berdampak kepada keluargamu, nama baik orang tuamu, harga dirimu. Jangan pernah ada kata menyesal keluar dari mulutmu. Karena pada hakikatnya, sesuatu yang sudah kita sesali tidak akan pernah bisa terulang kembali. Dan ingat, jangan pernah menjadikan narkoba sebagai jalan keluarmu. Karena narkoba itu sendirilah yang menjadi jalan permasalahanmu. Yuk kita sama-sama menghindari narkoba. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nama saya TJ, sampai jumpa di video selanjutnya.